Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan dan implementasi sistem yang telah saya buat, yaitu sistem pakar untuk diagnosa kerusakan laptop menggunakan metode Sincerity Factor dengan pendekatan rule-based system. Sistem ini dibuat untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi kemungkinan kerusakan pada laptop berdasarkan gejala-gejala yang dialami. Dalam proses diagnosanya, sistem menggunakan metode Sincerity Factor untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis berdasarkan gejala-gejala yang dipilih oleh pengguna dan nilai yang diperoleh dari pakar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan secara langsung bagaimana sistem ini bekerja, mulai dari login, lalu pengelolaan data gejala dan kerusakan, pengelolaan rule, proses diagnosa, hingga menampilkan hasil diagnosa dan laporannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke tahap demonstrasi sistem. Pada halaman pertama, terdapat halaman login. Pengguna perlu memasukkan username dan password yang telah terdaftar untuk dapat mengakses sistem. Setelah data login berhasil diverifikasi, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Sebagai contoh, saya sudah mendaftar username-nya itu admin1 dan passwordnya 12345. Lalu saya klik login. Di sini akan ditampilkan message login berhasil. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman utama atau dashboard. Pada halaman ini terdapat beberapa menu utama, yaitu data gejala, data kerusakan, data rule, diagnosa, hasil diagnosa, laporan, dan juga tombol logout untuk keluar dari sistem. Selanjutnya adalah halaman data kerusakan. Halaman ini digunakan untuk mengolah data kerusakan laptop yang terdiri dari kode kerusakan, nama kerusakan, deskripsi, dan juga solusi. Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan data, mengubah data, menghapus data, membersihkan, serta mencari data sesuai kode kerusakan, nama kerusakan, deskripsi, dan solusi. Sebagai contoh, saya akan menambahkan data kerusakan. Nama kerusakannya kerusakan pada Bluetooth. Deskripsinya tidak dapat mendeteksi atau menghubungkan perangkat. Solusinya perbarui driver dan periksa di device manager. Lalu saya akan klik tambah. Lalu di sini muncul data berhasil ditambahkan. Di tabel data kerusakan telah muncul yang saya input K18 dengan nama kerusakannya Bluetooth. Setelah saya input data kerusakan, saya akan mencoba mencari data kerusakan dengan sesuai kode kerusakan dan nama kerusakannya. Saya akan mencari contohnya speaker. Lalu saya klik cari. Di sini akan menampilkan nama kerusakan speaker dan kode kerusakannya K11. Lalu saya akan mencari sesuai kode kerusakannya. Misalkan K15. Lalu di sini akan menampilkan sesuai yang saya cari K15 dengan nama kerusakannya Wi-Fi. Selanjutnya saya akan mencoba button ubah. Saya akan klik K03 pada hard disk. Lalu saya mengubah kode kerusakannya menjadi K30. Lalu saya klik ubah. Lalu akan menampilkan data kerusakan dengan ID 3 berhasil diubah. Lalu dengan kode kerusakan yang sebelumnya K03
berhasil saya ubah ke K30. Selanjutnya saya akan mencoba hapus. Di sini saya akan menghapus K18 dengan nama kerusakan Bluetooth. Saya klik hapus. Lalu saya klik yes. Data kerusakan dengan ID 18 berhasil dihapus. Lalu di sini data kerusakan yang saya input K18 telah berhasil terhapus. Dan selanjutnya adalah halaman data gejala. Halaman ini digunakan untuk mengolah data gejala kerusakan laptop yang terdiri dari ID gejala dan nama gejala. Pada halaman ini terdapat tombol tambah, ubah, hapus, dan juga bersihkan. Juga ada tombol cari. Dan di sini saya akan mencoba menambahkan gejala lagi. Misalkan G65 dengan nama gejala Bluetooth tidak dapat terdeteksi. Lalu saya klik tambah, lalu akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Data yang sudah saya tambahkan akan muncul di tabel data gejala. Lalu di sini saya akan mencoba mencari sesuai kode gejala dan nama gejala. Saya contoh akan mencari G50. Lalu di sini akan menampilkan kode gejala G50 dengan nama gejala perangkat USB sering terputus dan tersambung. Saya akan mencari sesuai nama gejalanya. Layar mati, mesin masih bisa berjalan. Lalu saya klik cari. Lalu di sini akan menampilkan kode gejala G05 dengan nama gejala yang saya input. Lalu di sini saya akan mencoba mengubah hapus juga. Contohnya G07. Saya akan mencoba mengganti G70. Saya klik ubah. Lalu di sini menampilkan data gejala dengan ID 7 berhasil diubah. Lalu G07 sebelumnya sudah terganti dengan G70 yang baru saya ubah. Selanjutnya saya akan hapus gejala. Sini G65 saya akan coba hapus. Lalu saya klik yes. Lalu akan menampilkan gejala berhasil dihapus. Dan button bersihkan ini fungsinya untuk membersihkan dari text field pada masing-masing nama gejala dan ID gejala. Lalu selanjutnya saya klik kembali. Selanjutnya adalah halaman rule. Halaman ini digunakan untuk menghubungkan data kerusakan dengan gejala yang sesuai serta menentukan nilai severity factor dari pakar. Pengguna dapat memilih ID kerusakan, lalu memasukkan nilai CF pakar, dan juga menginput gejalanya. Data yang telah ditambahkan akan ditampilkan pada tabel sebelah kanan. Lalu selanjutnya di sini saya akan mencoba menambahkan rule. Saya memilih kerusakan yang telah saya tambahkan itu Bluetooth. Lalu di sini saya akan memilih gejala-gejalanya.
yaitu gejala G65. Di sini saya akan menginput nilai CF Pakar sebagai contoh 0,80. Lalu saya klik tambah. Di sini akan menampilkan data rule berhasil ditambahkan. Lalu saya klik lagi, kerusakan pada Bluetooth. Lalu di sini akan menampilkan rule yang telah saya tambahkan. Saya akan menambahkan gejalanya lagi, G66. Sini saya akan menambahkan nilai 1. Lalu saya klik tambah. Lalu saya klik lagi, kerusakan Bluetooth. Gejala yang saya input kedua kali telah ditambahkan. Saya akan menambahkan 3 gejala. Di sini saya akan menambahkan lagi 0,8. Lalu saya klik tambah. Lalu semua gejala yang saya input muncul di tabel gejala setiap kerusakan. Selanjutnya saya akan mengubah nilai CF pakarnya. Sini saya akan mengubah menjadi 60. Lalu saya klik ubah. Lalu akan menampilkan data rule dengan ID 80 berhasil diubah. Lalu di sini CF pakar yang tadinya 0,80 berhasil saya ubah menjadi 0,60. Lalu saya akan hapus. Saya klik yes. Lalu di sini gejala yang saya hapus G65 berhasil terhapus. Saya bersihkan. Ini akan mengubah menjadi awal lagi. Lalu saya kembali. Selanjutnya saya akan ke halaman diagnosa. Pada halaman diagnosa ini, pengguna akan mengisi nama pelanggan, nomor handphone, alamat pelanggan, tanggal diagnosa, dan juga memilih kondisi berdasarkan gejala yang dialami oleh pengguna. Sebagai contoh, saya di sini akan mengisi nama pelanggannya, yakni nomor handphonenya, alamat pelanggannya di Depok, tanggal diagnosanya pada hari ini tanggal 12. Lalu di sini saya akan memilih kondisinya, misalnya G01 sangat yakin, lalu G06 cukup yakin, lalu G10 yakin, dan juga G31 sedikit yakin. Lalu di sini saya akan mengklik diagnosa. Setelah data pelanggan dan gejala dipilih, sistem akan menampilkan hasil diagnosis berupa kerusakan, lalu tingkat kepercayaan, deskripsi, dan juga solusi. Di sini tingkat kepercayaannya 80% dengan kerusakan pada RAM. Maksudnya di sini saya klik simpan untuk simpan, lalu data diagnosa berhasil disimpan. Selanjutnya saya ke halaman hasil diagnosa. Pada halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh hasil diagnosis yang telah saya lakukan oleh pengguna.
Data yang ditampilkan meliputi identitas, nama pelanggan, tanggal diagnosa, jenis kerusakan, deskripsi, solusi, persentase, dan gejala terpilih. Pada halaman ini terdapat tombol cari juga untuk mencari data hasil diagnosa, lalu tombol cetak diagnosa untuk mencetak hasil diagnosa dalam bentuk laporan, lalu tombol hapus untuk menghapus data yang dipilih, dan tombol kembali ke menu utama lagi. Lalu saya akan mencoba mencari data sesuai nama pelanggannya, contohnya Wulan. Lalu saya klik cari, lalu di sini akan menampilkan nama pelanggan Wulan dengan alamat pelanggan Jakarta, nomor telepon, sampai gejala yang terpilihnya. Lalu saya akan mencetak diagnosa. Tanggal awal dari tanggal 1 Agustus, tanggal akhirnya saya memilih tanggal 12 Agustus. Lalu saya klik cetak. Lalu di sini akan muncul hasil laporan yang telah saya input. Karena saya inputnya cuma di tanggal 6 Agustus, jadi akan menampilkan tanggal 6 Agustus. Dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 12 Agustus. Selanjutnya, saya ke menu laporan. Selanjutnya yaitu halaman laporan. Halaman ini digunakan untuk mencetak berbagai data yang terdapat dalam sistem. Terdapat 4 pilihan laporan, yaitu laporan data gejala untuk mencetak data gejala, laporan data kerusakan untuk mencetak data kerusakan, laporan diagnosa untuk mencetak hasil diagnosa, dan laporan RU untuk mencetak data aturan yang digunakan dalam sistem. Selanjutnya saya akan mengklik laporan data gejala. Laporan data gejala ini akan menampilkan kode gejala dan nama gejala yang telah saya input. Lalu di sini ada kota dan juga tanggal, ada nama pemilik dan pakarnya. Di sini ada nama tokonya dan juga alamatnya. Lalu ini adalah gejala yang telah saya input dengan sebanyak 67 gejala. Selanjutnya saya masuk ke laporan data kerusakan. Laporan data kerusakan ini menampilkan kode kerusakan, nama kerusakan, deskripsi, dan solusi yang telah saya input di form data kerusakan. Lalu di sini ada nama tokonya juga, nama alamat, kota dan tanggalnya, pemiliknya, dan nama pemiliknya. Lalu di sini saya sudah menginput sebanyak 18 kerusakan. Selanjutnya saya ke laporan diagnosa. Lalu ini sama seperti cetak diagnosa yang tadi. Saya memilih tanggal awalnya tanggal 1, lalu tanggal akhirnya tanggal 12. Saya klik. Di sini akan menampilkan nama, alamat, nomor telepon, tanggal, nama kerusakan, deskripsi, solusi, persentasenya, dan juga gejala yang terpilihnya. Selanjutnya saya ke laporan data aturan. Laporan data aturan ini menampilkan ID kerusakan, gejala kerusakan, nama gejala, dan CF pakar yang telah saya input di menu data aturan. Dan ini aturan-aturan yang telah saya input atau yang telah saya buat.
dan saya telah menginput sebanyak 20 rule. Dan saya klik kembali. Selanjutnya di sini ada tombol logout untuk keluar dari sistem. Saya klik yes. Dan di sini akan menampilkan ke halaman login lagi. Demikian pemaparan dan demonstrasi sistem pakar untuk diagnosa kerusakan laptop menggunakan metode synthetic vector dengan pendekatan rule-based system yang telah saya buat. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengetahui kemungkinan kerusakan laptop berdasarkan gejala yang dialami serta memberikan solusi yang sesuai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun sistem yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.